Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian sehat di rumah, tetap semangat untuk belajar. Oke, sebelum Pak Guru menyampaikan materi lanjutan dari video part pertama minggu lalu, Pak Guru sedikit mereview video pembelajaran sebelumnya. Yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila itu ada 6 pokok yang harus kita pahami. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, kita akan lanjutkan ke pokok bahasan yang kedua, yaitu arti penting Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Semua negara di dunia haruslah memiliki dasar atau fondasi negara. Fondasi tersebut berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dari negara lain. Para pendiri negara Republik Indonesia sudah dengan jelas menyatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Dasar tersebut dijadikan tujuan, cita-cita, dan acuan yang ingin dicapai atau disebut dengan pandangan hidup bangsa atau ideologi negara. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan berlangsung selama berabad-abad. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pertanyaan dan pemikiran tentang dasar negara apa yang akan dijadikan sebagai dasar Indonesia merdeka. Pertanyaan dan pemikiran Soekarno tergambar dalam kutipan pidato beliau sebagai berikut. Saya mengerti yang paduka Tuhan Ketua kehendaki. Paduka Tuhan Ketua minta dasar, minta filosofi. Atau jikalau kita boleh menggunakan perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuhan Ketua yang mulia meminta sesuatu. Di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka. Dari kutipan beliau, Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama kita perhatikan teks itu, membentuk identitas membentuk identitas atau jati diri. Dalam bentuk identitas atau jati diri ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Kalian bisa baca dan searching ke Google. Pada membentuk identitas jati diri ini, kita sebagai masyarakat yang sekarang, kita harus memperkokoh bangsa dan negara Indonesia dengan cara apa? Yaitu dengan cara belajar yang tekun, disiplin, dan selalu memiliki kreasi untuk kepentingan bangsa negara Indonesia ke depan.
Kemudian yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Dalam hal ini, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, barang tentu kita harus mentaati segala ketentuan dan peraturan yang ada dalam bangsa Indonesia. Salah satu contoh, kita bisa terapkan di lingkungan sekolah. Misalnya ada bapak ibu yang memberikan tugas, maka kerjakanlah. Kumpulkanlah tepat waktu. Itu cara kita sebagai hidup sosial. Pak Guru jelaskan terkait dengan konsep pada masa lalu. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan juga dimuat dalam ketetapan MPR nomor 18 garis miring MPR garis miring 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 78 bunyinya sebagai berikut. Pengalaman Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Status ketetapan MPR tersebut saat ini sudah masuk dalam kategori ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat secara malik atau sekali tercabut maupun tidak selesai dilaksanakan. Nah, dari situ lebih lanjut jelaskan Pancasila sebagai dasar negara menurut Notonegoro seperti dikutip oleh Darji pada tahun 1095, beliau menyatakan, perhatikan pernyataan beliau sebagai berikut, di antara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian Pancasila adalah mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Normal hukum yang pokok disebut pokok kaidah fundamental dari negara Indonesia. Norma hukum yang pokok disebut pokok kaidah fundamental dari negara itu dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, dengan jalan hukum tidak dapat diubah. Kemudian yang ketiga, memberi arah tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam pencapaian tujuan bangsa. Pemerintah baik yang lalu maupun sekarang terus memperjuangkan asas-asas pemenuhan kebutuhan rakyat dan memberi arah bangsa ini ke depannya. Dalam era Presiden Jokowi ini, pemerintah khusus di bidang pendidikan, beliau menekankan persaingan, skill kemampuan abad 4.0. Artinya, setiap anak bangsa harus memiliki kemampuan dan pemahaman pemerataan yang sama di seluruh Indonesia. Tidak saja di Jawa, tidak saja di Makassar, Papua juga mendapatkan hal seperti itu, termasuk kita di lingkungan sekolah. Bagaimana kita mewujudkan pencapaian tujuan bangsa ini dengan baik? Yang pertama, kita sebagai peserta didik berupaya memahami cita-cita luhur bangsa Indonesia ini yang tertuang dalam Pancasila. Yang kedua, menjalankan sikap nasionalisme yang berada dalam yang tertuang juga dalam Pancasila. Yang ketiga, mencintai produk-produk dalam negeri. Tidak usah kita mengandalkan produk-produk di luar negeri. Kemudian yang keempat, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup itu
Pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan keamanan. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pak Guru jelaskan sedikit di sini tentang Pancasila sebagai pandangan hidup terkait poin yang nomor 4. Tugas tersebut menggambarkan, nanti Pak Guru berikan ilustrasi, Pak Guru jelaskan sedikit bagaimana pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan keamanan. Negara dapat diibaratkan seperti sebuah bangunan, tempat bernaung para penghuninya, yaitu rakyat. Agar bangunan itu kuat dan kukuh, tentunya bangunan harus mempunyai dasar bangunan yang kuat dan kukuh pula. Demikian juga dengan negara ini. Agar kuat dan kukuh negara tersebut harus mempunyai dasar negara yang kuat. Dasar negara merupakan landasan dan fondasi negara. Dasar negara juga adalah cita-cita. Dasar negara dijadikan pedoman dan arah dalam gerak langkah penyelenggaraan pemerintahan yang berdaulat. Para pendiri negara dahulu sudah mengatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dasar negara biasanya juga disebut sebagai dengan ideologi negara. Dalam hal ini adalah dasar negara Pancasila itu hasil perumusan dari PPPUKI dan PPKI. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Pancasila ini sebagai pandangan hidup sering juga disebut sebagai way of life. Pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia atau petunjuk hidup. Tetapi pada dasarnya, semua memiliki makna yang sama. Setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai, sangat memerlukan pandangan hidup. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakat sendiri maupun persoalan dunia. Nah, itulah beberapa poin penjelasan tentang yang nomor 4. Pak Guru akan lanjut pada yang poin yang kelima. Di sini dikatakan sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara. Pak Guru jelaskan sedikit, semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan dalam pelaksanaannya. Sila ke-1 Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi dengan sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Begitupun seterusnya. Kemudian itulah beberapa poin yang bisa Pak Guru jelaskan tentang arti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ada 5 poin yang bisa kita ambil dalam materi ini. Yang pertama, membentuk identitas atau jati diri bangsa. Yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Yang ketiga, memberikan arah tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Yang kelima, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan keamanan. Yang terakhir adalah arti penting Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup itu adalah sarana pemersatu bangsa. Demikian materi yang bisa Pak Guru sampaikan. Sebelum Pak Guru menutup,
video pembelajaran part kedua ini, Pak Guru akan sampaikan pada part selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Demikian, Pak Guru tutup dengan membaca Alhamdulillah. Semoga kalian tetap menjaga imun, jaga jarak, tidak usah berkeluyuran. Ini masih dalam suasana pandemi. Kita berdoa semoga pemerintah di Kabupaten Nabire membuka kegiatan pembelajaran tatap muka. Pak Guru tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.